Halo kawan-kawan, nah di video kali ini gue pengen coba nih main game zaman dulu, yaitu game Crash Team Racing. Ini gue suka dulu nih main saat SD, sampai sekarang pun masih suka mainnya. Cuman makin kesini kan makin kurang menantang, jadi gue pengen nyoba nih, pengen coba main speedrun any percent. Jadi kalau any percent itu kita main adventure dari mulai sampai mengalahkan raja terakhir untuk pertama kalinya. Nah, jadi di speedrun ini gue akan ini tanpa cheat dan tanpa glitch sama sekali. Jadi bersih dan tanpa juga jalan pintas yang emang tidak ditujukan gitu loh. Dalam speedrun ini gue agak santai, jadi memang masih banyak yang perlu ditingkatkan. Kita bakal kena tutorial. Ya ampun, lewat euy. Oh, kena. Ya, sayang sekali saya malah nyebur. Dia adalah engine lights. Demi ampun, nggak masuk. Aduh. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Hah, tadi ada Ramon di situ. Gue nggak lihat, demi ampun. Dalam game ini gue juga bakal ngasih beberapa komentar, tapi emang nggak susah sih. Yang pertama, gue memang lagi fokus. Yang kedua, gue juga lagi puasa. Ya, selanjutnya ya selamat menyaksikan ya. Oke, tanpa lama-lama lagi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke lah. Untuk yang belum tahu speedrun itu sebenarnya cukup main, cuman tapi kita secepat mungkin aja. Include semuanya, termasuk lewatin tutorial kayak gini nih, tutorial Welcome to the mana adventure. dia harus ngomong dulu. Nah, situ kita masuk ke tracknya. Ini kita juga harus cepet. Intinya semua diperhitungkan lah, termasuk loadingnya. Makanya di beberapa speedrun kemarin kan gue nonton nih speedrun orang yang udah pro ya. Kalau ini kita agak santai lah ya, dimana orang-orang tuh biasanya pakai glitch atau biar game itu agak rusak gitu ya. Intinya biar bisa nge-skip beberapa hal yang tidak bisa dicapai. Aduh, baru pertama aja udah gagal khusus shortcut pertama. Jadi di game ini, di Crash Team Racing, kalau mau cepet ya tentu kita harus abuse sistem boosting kita. Kita harus slide terus, drift terus, dan lompatan terus. Mau apa tadi ya? Ya intinya harus ngedrift, ngeboost terus lah. Kalau udah agak jauh dari musuh ya udah enak sih, karena kan udah agak sulit kena item dari musuh. Aduh, item itu terpasang, itu tuh bahaya tuh, takutnya dia bisa jadi makan tuan nanti. Jadi malah kita menjadi musuh bubuyutan kita sendiri. Oke itu kan, hampir aja kena tuh ramuan yang tadi. Aduh, kalau sampai kena ya lumayan, kita kekurangan beberapa detik. Jadi kita harus skip segera di sini karena kita ingin ya secepat mungkin lah ya. Congratulations, you win a trophy. Selanjutnya kita tadi kan Crash Golf ya. Setelah The Crash more Golf Wonka fruit you kita collect, akan main di Ripperoo. Aduh. Roost Tubes namanya ya. Ya tadi kalau tadi kan lihat tuh lewat jalan pintas yang lewat ke atas bukit lah ya. Kalau sekarang jalan pintasnya cukup lewatin tanah aja.
Aduh, gak dapet lagi busnya. Tapi kali ini emang ini kan ini baru speedrun pertama gue ini, jadi gue juga pengen santai aja sih, nggak mau ribet-ribet banget. Aduh, kenapa dipasang di situ ramuannya? Oke, kena. Oke, di sini aduh agak lambat jadinya karena tadi nggak dapet bus sebelum lompat ya, harusnya dapetin. Nah, ini di dalam logika balapan ya, kita beloknya seefisien mungkin lah ya, harus makin deket ke dalamnya lah ya. Oh ya, ini apa dalam tadi lewat tanah itu tuh biasanya sebagai kita pemain tuh harus melompat-lompat ya. Jadi tekan R1 terus-terusan. Komunitas di speedrun sih bilangnya itu frogging. Intinya biar kita nggak kehilangan kecepatan. You win a trophy. Itu berlaku ntar buat semua yang kita lewat tanah ya. When you get a TNT crate. Ya. Terus selanjutnya adalah mystery case. Nanti di sini juga ada jalan lintas tanah. Oh ya, biasanya sih kalau pemain standar sih menggunakan uka-uka atau aku ya untuk lewatin tanah itu karena kan biar lebih gampang. Tapi karena kita speedrun, kita harus mengakalinya ya. Pakai frogging ini, nah lumayan kan? Aduh, kita buang aja, takutnya kan kena kita sendiri nanti. Ini meskipun sepele, hati-hati sama apinya ya. Ini kita bisa ambil yang kiri meskipun dia nggak membal ya. Oke. Aduh, kena tembok lagi tadi. Karena kalau kena tembok kita akan kekurangan speednya. Jadi harus nggak boleh kena lah ya. Oke, ada kayak lab, udah nggak masalah taruh nitro. Oke, mantap. Nah, itu cakep. Itu sebenarnya gue baru tahu jalan lintas itu tuh kalau bisa frogging itu tuh baru kemarin banget sih. Jadi sebelum gue melakukan speedrun ini, gue nonton dulu lah ya. Nonton orang tuh gimana sih speedrun CTR. Ya ternyata hal-hal ini ya bisa lah ya kita lakukan dengan mudah. Enggak mudah, ntar ada yang tersinggung. Intinya bisa lah dilakukan, tidak perlu terlalu ahli lah untuk bisa melakukan hal itu. Tapi tentu kita butuh belajar tentunya. Jadi di speedrun itu
seperti yang udah gue bilang tadi, ada yang Congratulations, you win a trophy. You can get a hang time turbo. ini track favorit gua. Ya belum kepikiran ya. Mungkin sekarang sebenarnya sih emang ini sih yang udah gue takutkan, karena nyampe ke shortcut itu yang ini tidak semudah itu. Oke, kali ini kita masuk. Nah, kita langsung turun aja biar cepet di sini. Ini kalau kita masuk 3 kali berturut-turut, kita udah bisa ngejar pemain paling belakang nih. Ini sayangnya karena gue cuma dapat sekali, jadi ya sampai sini aja lah ya. Satu lap butuh berapa tuh? 39 detik, sementara yang lain 44. Berarti setiap kali gagal gue kehilangan 5 detik. Ya dalam speedrun ya sama kayak olimpiade lah ya, dimana itu bakal ngaruh lah ya. Ya kayak pelari tercepat yang mana butuh berapa detik, berapa koma detik kan, itu koma detiknya aja ngaruh gitu loh. Nah sama kayak speedrun, jadi kehilangan 5 detik ya sebenarnya berharga itu. Oke, kita lawan Reaper. Ya dulu gue inget juga nih saat Reaper. Nah ini dia ngeluarin TNT. Dia bakal lumayan kenceng lah ya. Jadi saat dulu tuh gue lawan masih bocah lah ya, lawan Reaper tuh susah rasanya gitu loh. Kalau sekarang ya insya Allah enggak lah ya. Ini kan kebetulan tracknya Roostoops ya, jadi nggak perlu dijelasin lagi untuk jalan lintasnya. Ya, mungkin kalian masih ada yang mau penasaran gitu kan, jalan lintasnya ada apa aja di CTR. Ya bisa juga sih kalau kalian nonton video ini. Aduh, kena jamurnya. Ini udah lambat ke sini. Oke, tidak masalah. Kita masih aman. Kehilangan berapa detik? Kehilangan hampir 2 detik kayak tadi. Oke, tidak masalah.
Biasanya dulu tuh gue lewat sini cuma buat di lap terakhir, karena kan dia masuk finishnya lebih awal tadi kan. Kalau sebelum kenal frogging tuh gue jarang lewat situ. Tentunya kalau ada Aquaco atau Ukoka pasti lewat situ lah ya. Cuman kalau juara 1 ya jarang dapet ituan. Jadi emang ya tiap kali. Aduh, masih ngajak ke pause tadi. Nah ini kita perlu navigasi lumayan panjang. Semoga gue masih inget latanannya. Congratulations on opening. Karena tanpa di luar latihan ini yang gue belum tahu saat mana latanannya yang lebih cepet. Itu yang hijau-hijau buat yang belum tahu, yang di peta tuh ya, peta sebelah kanan itu safe. Cuma karena speedrun kita tanpa save tidak sampai ketemu oxide-nya tadi. Oke, kita punya dua pilihan, mau Coco Park dulu deh. Oh, mungkin gue bakal kehilangan beberapa detik karena gue ambil Coco Park dulu. Soalnya kita kan selesai di game tuh, selesai track ini kita bakal ke podium. Yang mana lebih dekat dari podium tuh lebih dekat ke Coco Park dibandingkan si Tiger Temple yang satu lagi. Nah ini gue juga baru tahu nih kalau kita bisa begini. Oke, boom. Biasanya gue cuma motong rumput yang pendek aja sih, nggak berani sampai yang setinggi itu. Cuma karena froggingnya mantep nih, jadi ya lumayan lah. Ini dulu gue ngerasa ini track yang paling bosan ya, soalnya shortcutnya jarang gitu loh. Aduh, lambat di situ, nggak masalah. Yang penting sih ini ya turbo kita lagi slide, karena itu signifikan banget. Teman-teman gue yang main Gojek ginian akhirnya semua terpaksa harus pakai slide turbo ini ya, karena kalau enggak ya mereka bakal kewalahan lawan gue. Aduh, gagal mulu. Harusnya ada yang lebih cepet sih di situ. Tentunya pakai modal bus doang gitu kan, padahal ada yang lebih cepet. Item nggak terlalu masalah di sini ya, karena kan kita yang penting buat kita doang cepetnya itu loh. Nggak perlu kayak yang lain bakal ngalahin atau enggak gitu. Karena kayak dalam speedrun ya harus biasanya kita bakal ya di depan jauh gitu loh. Ini tutorial selalu mengganggu. Oke, selanjutnya adalah Tiger Temple. Mungkin kehilangan berapa ya, 1 sampai 4 detik kayaknya. 4 detik gara-gara tadi gue malah milih Coco Park dulu. Ya udahlah, santai aja. Nah, di sini ada shortcut juga. Shortcut lewat rumput bisa, tapi harus modal aku atau ya bisa sih sebenarnya kalau pakai bus, karena si orang yang gue tonton speedrunnya itu tanpa aku ya bisa lewatin rumput. Nah ini jam pintas di standar, kebanyakan udah pada tahu kita modal sesuatu yang meledakin kayak bom atau tapi harus ke depan ya, meledakin kayak bom atau ramuan gitu. Sementara kalau nitro TNT nggak bisa. Jadi kalau kamu di depan nih, kalau udah dapet ramuan ya dikip aja biar bisa lewat jam pintas itu. Ya ini rada oke-okean sih kalau dipikir-pikir ya, kan kayak
kemungkinan kita juara 1 nggak dapet ramuan atau bom, jadi nggak bisa lewat jalan lintas ini dalam satu lap gitu. Ya tapi di speedrun banyak ya, palingan sih memang wajar ketemu hal yang gitu sih, ketemu RNG ya istilahnya, random number generator. Kalau kita dapat angka yang nggak hoki, dapetnya nitro ya udah wassalam gitu. Satu track, aduh udah nitro lagi situ. Satu track nggak lewat jalan lintas itu. Oh ya, kita di sini nggak pakai cheat sama sekali ya. Mungkin ada yang kepikiran, oh ini pakai cheat engine bla bla bla, mungkin biar jadi lebih kencang gitu kan speednya. Enggak, kita di sini bersih. Dan kita nanti juga beberapa, mungkin yang ingat lagi, beberapa track yang bahkan tidak didesain untuk seperti itu, kita juga nggak bakal pakai itu. Nah, jadi nih di selanjutnya ini ada Papus Pyramid. To get a turbo boost. Di sini ada shortcut yang memang tidak ditujukan untuk dilewati seperti itu. Nanti dia lewat tembok itu loh. Lewat, ya nanti bakal lewat lah. Oke, situ harusnya kena, oke aman. Ramuannya kena situ. Buatnya ganggu. Ini ada yang bisa lewat sini. Itu bisa dikombinasi kalau ke sana, tapi sayangnya saya belum terlalu pro ya untuk melakukan hal itu. Nah, kita bisa lakukan ini. Nah, biasa. Jadi kalau kita main time attack lawan yang udah bagus lah ya, lawan si Oxide itu yang bos terakhir, dia bakal ngelewatin jalan pintas tadi yang gue lewatin, yang mana dia nge-skip U-turn ya. Nah, cuman beberapa orang yang suka nge-abuse ngebug itu bisa nih, kita lewat sini terus nanti, nah tembok kanan nanti bisa langsung ke start lompat dia gitu. Nah, kita nggak mau melakukan hal itu ya di sini ya. Kita pakai jalan pintas yang emang udah didesain situ loh. Ini dari dulu sampai sekarang menantang ya, belokan kotak-kotak itu. Oke, sekarang laut sini aja lagi. Masih bingung sih gimana dapetinnya. Nah, ini kita butuh boost ke merah itu, terus lompat di ujung biar dapat shortcut ini gitu ya. Oh ya, kita juga dalam beberapa hal shortcut kayak tadi emang kita harus pas ya, lompatnya di ujung banget, di ujung tanjakannya. Ya bisa lompatnya tinggi, karena kalau nggak tinggi lompatnya, ntar nggak nyampe kan gitu. To get around a tight turn. Iya. Oke, sekarang selanjutnya apa ya namanya yang lupa. Dingo apa sih namanya? Oke, Dingo Canyon. Ini juga menurut gue salah satu yang membosankan karena shortcutnya itu ada cuman motong di kaktus-kaktus, yang mana sangat riskan sih tanpa aku atau KUK. Mungkin kedepannya ya gue cukup bilang aku aja ya. Aku aja UKA. Kalau misalkan gue maksud ya antar dua itu kan mereka sama aja. Aduh, malah kebuang, tak sengaja. Oke, dari kanan situ aman. Aduh, malah kena saya. Nah,
itu emang rada RNG juga ya, hoki-hokian juga. Karena kan kita nggak tahu dia bakal nyampe di mana, posisi mana. Mungkin kalau kalian latihan terus-terusan bakal hafal kali pola ikan itu. Cuma kayak ribet banget ya. Oh. Jadi buat yang belum tahu, kalau item masih muter kita bisa langsung akan bulat biar langsung ngeluarin item kita. Jadi kayak tadi gue langsung bulat aja biar gue bisa ngeblok pakai nitro si roket itu. Ini mungkin sih belum ada yang tahu kan, itu hal sepele yang lumayan penting lah ya. Jadi kita habis ini tinggal slide lagi aja. Nah ini trik apa bagian yang agak bosan ya. Oke, untuk nggak kena situ. Oke. Habis ini kita bakal ketemu bos kedua ya, si Papu-Papu. Start. Papu much tired of watching puny slugs race so slow. Papu want in action to lay boom down big and prove Papu is world's best driver. Papu moves so fast, you munch drags. Yang lucu tuh kalau kita masuk terus kita bisa dengar suara tabrakannya tadi kayak "Ow". Oke. Papu-Papu dia bakal ngeluarin ramuan ya, ramuan hijau dan merah. Random. Kadang dia ngelempar ke depan. Aduh. Agak sulit nih kalau kita di belakang nih. Tuh ada yang dilempar juga masalahnya tuh. Tuh kan nggak hoki kan kita. Ya sayang kita gagal di situ. Makanya kita nggak terlalu belakang, jadi nggak terlalu keganggu sama si Papu-Papu ini. Oke, kita aduh terbalik lagi ternyata. Oke, roket kita bisa spam di sini. Yang penting dia kena satu nggak masalah. Karena kalaupun kita udah ke depan ya, aduh malah gagal sekarang. Karena kalaupun kita udah berhasil, nanti satu roket lagi ya nggak bakal kepake juga gitu. Sengit juga ya ternyata ya. Gara-gara 2 kali gagal jam lintas. Wah, harusnya gue makin yang itu aja terus-terusan ya. Oke, alhamdulillah yang ini kita berhasil. Jadi kita bisa lanjut. Waduh, kurang berapa detik kita ya? 7 kali 2 kayaknya. 14. Udah berapa tuh kita total? Kurang berapa detik? Udah bisa hasilin semenit kayak itu. Papu not himself today. Maybe Papu. Kalau nggak salah sih yang pakai emulator, speedrun yang pakai emulator itu paling cepet 50-an menit. Karena kan ini juga mainnya di emulator. Jadi belakang. Jadi di speed komunitas speedrun
itu bakal diperhitungkan kita pakai PS-nya beneran atau emulator. Nah, jadi kali ini kita masuk kategori emulator. Meskipun sebenarnya harusnya ya nggak signifikan bedanya ya, tapi ya mungkin di emulator ada beberapa fitur yang bisa bikin lebih curang mungkin. Tapi pada akhirnya kita juga nggak boleh pakai sih. Jadi ya, gue juga bingung. Oke, ini Blizzard Love. Udah jam pintas langsung di sini. Harus pakai frogging, kalau enggak bakal percuma. Atau UK ya tentunya. Oke, hampir kena tadi. Ada TNT ini pengen dipakai, tapi di mana? Coba aja deh, semoga kena. Oke, kena. Di sini ada, iya, di sini juga ada nih jam pintas yang tidak ditujukan untuk digunakan. Yang pertama ini nih, yang pertama itu ngelewatin sungai. Jadi orang tuh bisa lewat kanan tuh, lewat kanan, lewat kiri. Lewat kiri dia langsung ngelompatin si sungai ini tanpa harus lewat rumah ini. Terus kedua lewatin pagar sebelah kiri juga tuh. Semua bisa dilakukan sih, si pelaku speedrun bisa melakukannya tanpa pakai UK. Kalau dipikir-pikir sih, si pelaku speedrun yang gue tonton tuh emang dia hampir gak ada modal UK sih. Aduh, itu nitro bahaya banget. Jadi bisa ngelakuin semuanya tuh modal turbo slide aja, nge-drift, terus nge-boost gitu aja, dan itu bisa melakukan banyak hal gitu kan. Oke, itu sudah Blizzard Bluff. Selanjutnya apa ya? Gue lupa. Kayaknya sih oh, itu yang kereta-kereta itu tuh. Congratulations, you win a trophy. Aduh. Kena kan. Aduh. Ini dari tadi udah wanti-wanti nih. Kalau ngelewatin pintu raja nih, sebelum kita punya trofi kelipatan 4, kita bakal kena tutorial gitu. Tadi pengen lihat soalnya, pengen lihat udah berapa menit. Sekarang udah 31 menit ya. Masih setengah jalan lah ya. Setengah jalan menuju selesai. Ya, ekspektasi gue sih bakal ngelarin 1 jam lebih mungkin ya. Lebih ngentar ya, mungkin 10 atau 20 menit. Karena track makin belakang, tracknya juga makin panjang. Itu di situ ada jalan pintas juga tuh, tapi butuh UK. Ya, tentunya juga speedrunners juga bisa sih ngelakuin tanpa itu. Nah, ini sih kita paling lewat sini aja, frogging di sini, oke. Wow. Nggak dapat kotak. Ada juga yang bisa tuh, jadi tinggal masuk terus frogging dikit terus langsung muter, langsung balik arah gitu kan. Nah gue nggak berani sih ngelakuin hal itu karena ini juga rada RNG ya, rada hoki-hokian. Kalau keretanya udah muncul ya mau gimana lagi. Bahkan di speedrun yang gue tonton itu dia gagal melakukan shortcut itu yang ketiga atau pokoknya sekali lah ya, sekali di antara 3 itu dia gagal, dia malah nabrak temboknya karena kan jalannya juga sempit tuh. Waduh, kameranya tadi sempet ngangkat. Hati-hati tiangnya. Oke. Itu dia, apa tadi namanya? Gue juga lupa.
Nah, nanti kita bakal lawan bos ketiga di situ. Congratulations. You win a trophy. Oke, selanjutnya itu Polar Pass. Nah, itu juga tuh pintu kalau kita kena, kita bakal kena tutorial. Ya ampun, lewat euy. Selanjutnya Polar Pass. Di sini ya busnya kurang bagus tadi. Nah, di sini ada jalan pintas yang tidak ditunjukkan juga. Kalian bisa muter balik di situ, terus langsung lompat ke jalan samping ini. Cuman enggak lah ya, untuk kali ini kita tidak melakukan hal itu. Gue juga sejujurnya belum pernah nyobain kalau yang itu ya. Aduh, di situ harusnya kita bisa lompatin, tapi sayangnya gue gagal kali ini. Ya semoga di lap selanjutnya kita bisa. Simpen dulu ramuannya, takutnya kena asap apes-apesnya musuh ngeroket dari belakang. Ay. Ada aja yang godaannya ya. Oke, mungkin buat yang belum tahu juga, gue juga sering kali suka nge-slide di lagi tanjakan gitu, atau sebelum lompat gitulah ya. Alhasil, keluar di situ lagi. Alhasil kita jadi bisa nge-boost di udara gitu loh. Aduh. Ay. Nah, kayak gini. Terus, jadi gue bisa langsung nge-boost yang bar merah itu di udara. Karena saat gue mendarat, gue langsung ngedrift dan langsung ngebiarin dia lompat lagi. Oke, yang ketiga juga dapat. Untung ramuan di situ hilang ya. Karena kalau enggak mungkin gue bakal kena tuh. Kita jangan sampai nge-skip es tadi. Kalau enggak kita nggak bakal nyampe tuh buat tembus lompatan tinggi itu. Oke, itu Polar Pass. Selanjutnya Tiny Arena ya. Nah, ini sebenarnya emang dari semua yang paling membosankan karena tidak ada shortcut sama sekali, tidak ada jalan pintas. Kita hanya main di track selama 1 kali 3 menit. Ya sama aja lah ya. Ya kita cukup modal boosting aja lah ya, modal slide turbo dan macamnya. Kalau bisa dapetin si Wumpa, karena kalau juice up atau udah 10 kita bakal nambah cepet juga. Kalau nggak salah dia naik kecepatannya sekitar 2% doang sih. Signifikan nggak tuh kira-kira? Ya kalau kita bisa melakukannya kenapa tidak gitu kan.
masih di posisi yang belum aman nih, karena bisa gak hoki kena senjata dari belakang. Ini kita simpen dulu intronya, takutnya ada yang iseng dari belakang. Oh iya, biasanya speedrunner itu make karakter yang paling cepet sih biasanya. Si Tiny Tiger atau Dingo Dial ya. Cuman kali ini kita make ini aja sih yang gampang dipakai. Karena make karakter itu ya susah. Karena kan kenceng kan, belokannya itu jelek banget. Jadi susah kalau mau dipakai. Mungkin kalau lancar makainya ya jadi gampang. Kita pakai Koko karena akselerasinya cepet, belokannya nggak buruk. Nggak seburuk Tank Tiger atau Dingo Dial. Tapi bisa sih gue bahkan pakai Crash sih. Cuma mungkin biar beda. Ya gue pengen pakai Koko aja. Dan pas gue nyobain juga sih, nyobain cobain ke balapannya, atau ya kayak merasa lebih gampang gitu Koko buat lompat-lompatan kayak tadi yang shortcut yang papu ya. Bisa gue rada susah makainya gitu untuk dapetin itu, padahal gue pakai Crash atau Neo ya, Neo Cortex yang balance banget. Kita coba aja pakai bar kecepatan, bisa aja kan. Kalau di depan emang dapetnya mah palingan cuma nitro, ramuan, jadi nggak terlalu ngaruh sebenarnya. Oke, tadi gue simpan aja lah nitronya, takutnya kena roket gitu kan. So, you've beaten all the other racers on these tracks. Well, now you'll see why I'm the most feared driver on the circuit. I'll earn the right to face Oxide by crushing you into brick dust. Ngomongnya lama juga ya. Let's race. Ditekan ngomongnya. Komodojo dia ngeluarin TNT dan Nitro selama balapan ya. Ada yang dilempar nggak sih TNT-nya? Gue lupa. Wow. Kan jadi kena, aduh, tidak hoki. Iya, dia minta maaf. Aduh, kena lagi bos. Sudah 2 kali kena. Untung di putaran ini dia agak baik ya, dia nggak melakukan hal keji dia. Aduh, kena pula. Ini TNT-nya dilempar, guys. Ini susah, oi. Roketnya lewat orangnya. Oh, kena. Ya, sayang sekali.
sekali, saya malah nyebur. Aduh, harus bisa balap lagi nih. Oke, kena, mantap. Oke, aduh. Oke, jaraknya lumayan aman kayaknya ya. Yang penting nih jangan nyebur lagi sih. Kalau bekalan sini emang nggak tajam. Biasanya gue jadi hafal gerakan kalau pakai Crash atau si Neo Cortex, bukan Poco. Oke, masih aman, nggak apa-apa. Itu tadi Komodojo. Dan ini kita menyelesaikan dunia ketiga ya. Tadi dunia pertama yang pantai, dunia kedua yang kuil-kuil temple, ini yang ketiga yang es. You're not so slow after all. Ngomongnya Surprised lambat you banget. did. Here's a key for the win. Oh ya kan, I kunci. think Makasih you're ya. not fast enough to outrace Oxide. We're going to lose our planet, and it will all be your fault. Nih. Oke, kita dapat kunci. Itu yang kalau mau save ya, yang hijau-hijau hati-hati kena tutorial nanti. Lanjut. Kita sudah di dunia terakhir. Oke, track pertama yang bisa kita pilih adalah Engine Labs. Demi ampun, nggak masuk. Aduh. Kurang berapa detik di situ. Ya, busnya gagal. Entah apakah mungkin gue kepikiran buat lakuin speedrun lagi. Mungkin kalau gue bosen masih pengen main lagi lah ya. Tapi kali ini kita santai aja. Atau item gue diambil. Bom di belakang, dia pakai roket. Oke. Ini ada bus di tengah-tengah, tapi hati-hati kena tong-tong itu. Kayak tadi, kayak Tiny Tiger jadi kayak. Nah, ada juga yang bakal shortcut lewat sebelah kanan itu. Jadi dia ngenain bus yang di sebelah kanan, bukan yang tadi kita lewatin. Itu busnya dia bakal lebih kencang, entah kenapa ya. Jadi orang yang speedrun tuh suka lewat situ. Ya semoga ada yang kena lah ya. Kalau nggak kena ya bakal PR buat kita nih. Oke, kena. Nah ini triknya tuh biar nggak kena tongnya kita harus selang-seling ya. Harus selang-seling masuknya atau kita pakai UK aja sih sebenarnya. Ya kayaknya pakai UK tuh semua masalah tuh jadi kelar gitu ya. Yaitu privilege bukan juara satu. Juara satu ya paling ini kalau hoki dapat booster ini satu. Oh iya, yang shortcut yang bus tadi yang sebelah kanan itu jatuhnya sih harusnya tidak ditujukan ya, karena kan kayak bisa dari atas gitu lewat samping kanan itu. Kadang kalau gue juga nggak berani nih kayak gitu tuh, nah tuh kan kena, pasti kalau gue masuk tuh kena gitu kan, jadi nggak gue ambil. Ini nggak masalah, ya itu jatuhnya ya RNG, jatuhnya oke-okean aja.
Oke, itu engine labs. Ya, di sini stacknya udah panjang-panjang semua ya. Congratulations, you win a trophy. Wah, aku bisa skip tadi 4. Udah. Selanjutnya kita ke Cortex Castle. Ini belokannya kaku semua ya karena kotak-kotak itu. Jadi cukup rumit bagi untuk belok-beloknya. Bagusnya lumayan lah, tapi bukan baik. Itu laba-laba juga tuh hoki-hokian, kita bisa aja langsung kena laba-laba tanpa kita sadari. Karena dia dari atas ya, dari atas bawah turun. Oh ya ini, tadi gue lupa ngasih tau atau enggak, tapi kita bisa ngerem di udara ya. Yang mana tuh ngebantu untuk tadi belokan yang tajam banget. Oke, di sini di jalan pintas kita harus pakai 1 turbo untuk masuk. Oh, seperti itu. Oke, selanjutnya yang tinggal sama aja sih. Udah kita keep aja nitronya. Karena di sini beloknya agak kaku nih masalahnya. Nggak berani masang rintangan. Ntar malah ngerepotin diri sendiri kan, jadi berapi. Aduh, lewat lagi. Oke, aduh, asem. Oke, tetap dapat, nggak masalah. Takutnya tadi gue kehilangan momentum di situ, karena biasanya kan gue di situ harus nggak langsung slide-nya udah ke kanan gitu. Tadi malah ke kiri. Gimana jelasin ya? Mungkin agak susah dijelasin. Tapi intinya untung gue tetap dapat momentum itu. Ini momen. Oke, masih untung tetap dapat. Wih, airnya tinggi banget ya. Berapa tuh? 241 itu apa tuh? Aduh. Oke, itu Cortex Castle. Capek juga ya. Tinggal berapa lagi? Tinggal 2 track trofi lagi sama 2 boss. Oke, makasih. Oke. Selanjutnya ada Pinstripe Hot Air Skyway. Ya. Hot Air Skyway, sorry. Ini tempat busnya Pinstripe. Pinstripe. Ya, cukup panjang tracknya. Di sini ada banyak track ini jalan pintas yang tidak ditujukan ya. Soalnya kan ya ini tracknya terbuka banget. Kita bisa aja langsung turun gitu kan ke yang lebih jauh gitu. Apa sih? Advance-nya gitu. Nah, tapi kan ada kayak detektornya, anti cheat-nya. Nah, jadi kita kayak harus ada sampai mana dulu, baru kita nginjek ke lewatin shortcut itu. Gimana jelasinnya? Ya mungkin intinya kita tidak mau kasih tahu itu di sini ya. Karena ini mau, gitu kan kayak gitu nggak hoki, malah kena bom saya.
Ada juga yang bisa langsung lompat ke sana. Tapi kayak itu butuh cheat ya kayaknya. Bukan pakai glitch lagi itu, tapi itu pakai cheat kayaknya. Tapi nggak tahu ya. Gue sih belum pernah melakukan. Oh tidak, kenapa tadi gue lepas ramuannya? Aduh. Dang. Oke, gue udah mulai nggak fokus nih. Demi apa roketnya? Oh enggak. Kira roketnya bisa terbang juga. Ya emang terbang sih roket, cuman kan biasanya dia mengikuti tanah. Akhirnya kita dapat aku. Ini dia privilege. Bukan juara 1. Kita skip dulu aja lah ya. Kalau bisa sih sampai dapat umpa, jadi kita bisa lebih panjang make akunya kayaknya. Jadi kayak gue keep dulu aja. Astagfirullahaladzim. Pakai aja lah. Paksa make kawan-kawan. Masya Allah. Tadi ada Ramon di situ. Gue nggak lihat demi ampun. Apa gue buang TNT-nya? Oke lah, kena. Oke, musuh gue tinggal polar kayaknya ya. Semoga begitu. Oke, masih aman. Itu juga kita harus lompat di ujung. Bahkan gue dulu juga kesulitan. Mungkin sebelum pakai Koko, bahkan pakai Crash atau pakai Neo Cortex tuh kesulitan gitu lewat shortcut yang lompat-lompat gitu. Makanya jadi pas pakai Koko jadi gampang gitu ya. Atau jangan-jangan emang gue aja yang jadi lebih baik, atau mungkin emulatornya yang beda juga, nggak paham juga sih. Tapi intinya ya sekarang udah nggak masalah kayak gitulah ya. Oke, untuk masih aman di track ini. Soalnya emang makin kayaknya AI itu makin susah gitu ya. Beberapa udah bisa berani lewat jalan pintas itu. Congratulations. Itu Hotel Skyway. Sekarang kita masuk ke Oxide Station. Ini juga sebenarnya trek yang panjang, nggak ada jalan pintas yang ditujukan ya. Tapi ada sih yang nemuin seperti biasa pakai glitch. Bisa langsung konsepnya sama seperti yang sebelumnya. Lewatin titik mana, terus balik, terus bisa turun langsung ke jalur-jalur tertentu gitu. Ya langsung pakai aja lah ya. Karena kalau dari awal udah menjauh, udah bagus juga. Masalahnya umpa gue masih 0. Kalau tadi kan agak nanggung ya. Jadi gue kepikiran buat ngisi dulu biar lebih panjang aja. Astagfirullah. Oke, kenapa sih gue kebiasaan masih suka ngelepas ramuan langsung. Kayaknya langsung ganti senjata gitu kan, biar lebih mantap senjatanya. Kalau kita main berdua, kita nggak bakal bisa nemu track ini. Kayaknya emang developernya tuh tahu kalau game ini, track ini tuh berat kalau mainin buat 2 karakter. Ya namanya juga dulu PS1. Ya ini kan soalnya emang ditujukan buat jadi track push terakhir, jadi makanya panjang dan ribet lah. Jadi keberatan kalau main berdua.
khusus ya, spesial ya. Kita di sini agak ringan gravitasinya. Jadi kita bisa langsung lompat buat ngebus lagi. Dapat nitro. Gue keep dulu nih, takutnya ntar tuh menjebak diri gue sendiri ntar. Kalau gue main sama kawan-kawan gue ya gue iseng tuh suka naruh jebakan di turbo kan. Jadi orang kalau mau ngambil turbo harus mikir-mikir lagi gitu. Cuma karena ini ya, karena speedrun jadi kita harus kita lakukan itu. Tuh kayak gitu kan. Emang kalau pikir kejam juga ya. Kalau kena malah kena apa? Bukannya lompat malah kena nitro, jadi nyebur, kasian banget ya. Oh lewat. Oke, itu dia Oxide Station. Tinggal 2 bos lagi, 2 bos terakhir, yaitu Pinstripe dan Nitrous Oxide ya. Pinstripe, ya. Cakep. You call that racing? Forget about it. If you's gonna face Oxide, you's gonna have to get past me first. I'm the speed champion here, and I'm gonna save oil. For a sizable fee, of Gue course. pengen ngeledek aksen, cuman kayak ntar bisa di ngeprasis, jadi tidak. Nope. Pinstripe dia bakal ngeluarin bom ke belakang, jadi kalau ke depan kalau kita di depan ya bagusnya kita aman. Cuman ya namanya bos kan, jadi dia bakal jago. Nah kan disalip jadinya. Here you go. Say good night. Oh kena hoki gue. Have some of this. Nah ini yang nggak panjang nih enak kalau ngebom. Kena kan? Oke, bagus. Nggak kebuang di situ. You're Tadi. mine. Tadi gue apes juga ya lawan 2 raja yang sebelum ini. Soalnya kayak susah gitu kan. Soalnya gue gak hoki malah kena di belakang gitu. Watch your back. Ini bom kenapa gue simpen ya? Ntar deh yang bagian lurus kan lumayan tuh. Itu kan kemungkinan kenanya gede kan. Nah di sini kita ke ujung dulu. Boom. Kena kan? Mantap. Ayah. Oke, pelindung di sini kayaknya rada cuma juga ya. Watch your back. Wah, gue malah skip kotak tanda tanya.
Aduh, demi ampun malah nggak masuk gua di situ. Oke, seenggaknya masih depan kita. Cuma agak riskan juga nih. Kalau udah lumayan deket. Mungkin kita bisa jauh lagi untung. Say good night. Apa gue buang? Apa gue bisa taruh sini? You're mine. Ay. Gue belum tahu sih di situ harus gimana. Pakai karakter ini sih si Koko tentunya. Itu dia pinstripe. Dan sekarang kita untungnya langsung dikirim ke dunia apa itu? Jatuhnya sih 1,5 mungkin kita bilangnya. Soalnya dia diantara yang You pantai-pantai speak sama fair and square. kuil-kuil. I doubt you'll be as lucky with Oxide. Untungnya kita diantarin ya. Here's a fee for your troubles. Oh, brother. Makasih. Well, the little Ini dia raja terakhir kita. finally collected all the trophies. Kalau kita nggak bisa pakai dia ya di balapan biasa tanpa cheat ya, tanpa cheat. Driver really is. Cheatnya di luar dari game bisanya tuh. Kalau dari game langsung nggak bisa. Karena ntar kalau cheatnya maksa juga itu cuma maksa grafiknya doang. Jadi ngebusnya tuh di punggung dia gitu loh, bukan di mobilnya. Nah dia juga curang nih. Dia udah langsung ngegas di situ tuh. Gue masih inget banget tuh. Dia ngeluarin itemnya udah gabung-gabung demi ampun nggak oke. Tadi bus pertama gue gagal sih sayangnya. Dia ngeluarin semua, ada nitro, ada TNT, ada ramuan, ngebom juga. Ay, tidak keluar bom dua. You're no match for me. You're slower than a Bermuda in flesh. Aduh, Oh boy! Asyum. Why you must hurt me this way? Ay. Nyaris nyalip tadi. Mantap ya. Ini ngeluarin banyak. Tapi nggak, kita di depan, kita ngeluarin satu, kena. Jadi kita harus naruhnya di tempat yang benar sih. Ini gue udah emang ada apa? Sudah fokus sih main di sini emang. Soalnya dia walaupun kena item dia juga nggak terlalu mabok, dia cuma muter-muter doang. Muternya nyamping gitu loh, bukan yang kayak kita yang naik turun gitu. Nggak tahu sih itu ngaruh banyak atau enggak, tapi kayaknya sih ngaruh. Ya sama seperti sebelumnya, kalau udah di depan udah agak adem, tinggal ngejaga aja. Tuh selisih 10 detik tadi gara-gara kita sempat nggak hoki di belakang kena itemnya. Gagal dapat boost tadi yang awal juga. Oh ya, sebenarnya kok ini kalau ini kelar kita mendapatkan any percent.
Di speedrun any percent tuh maksudnya yang penting kita ketemu raja terakhir, udah gitu aja. Kayak sih gitu ceritanya. Atau mungkin yang game tujukan tamat. Tapi belum komplit ya. Kalau komplit tuh anggap di speedrun tuh istilahnya 100%. Itu sampai semua hal di game sudah kita lakukan yang game itu suruh. Nah, itu namanya speedrun 100%. Dan ini adalah any percent kita. Stop. Dan akhirnya kita melakukan speedrun ini selama 1 jam 9 menit. Kira kelar juga. Nah, ini dia, kita sudah kelar. Makanya di sini udah santai lah ya. Udah. Setelah ini sebenarnya kita masih bisa dapetin token CTR atau relik itu biar dapetin tadi 100% itu. Cuman sesuai tujuannya aja. Tujuannya di sini kali ini gue sampai any percent dan ini dia. Kita sudah mendapatkan any percent. Speedrun gue ternyata membutuhkan 1 jam 9 menit. Jadi sekian speedrun gue pada video kali ini. Ya semoga pada suka ya nonton video ini. Kalau teman-teman mungkin juga suka nih main game ginian dan juga tertarik ikut mau coba speedrun, coba nih di-share juga nih ceritanya kawan-kawan. Oke, terima kasih. Ini video untuk kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.